Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahir Hilmi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai haji. Haji ialah, kalau secara bahasa berarti menuju kemuliaan, sedangkan pengertian haji dalam istilah syara adalah amalan tertentu yang dilaksanakan pada waktu, tempat, dan cara tertentu pula. Kemudian hukum dan dalil. Hukum dan dalil ini ada pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, kemudian keutamaan haji. Haji sebagai rihlah muqaddasah atau perjalanan suci. Yang kedua, haji laksana muktamar atau perjalanan akbar tahunan. Yang ketiga, haji sebagai ta'adim, membesarkan syiar Allah. Yang keempat, haji sebagai penyerahan diri secara total kepada Allah. Yang kelima, keutamaan dan pahala ibadah haji. Syarat wajib haji: yang pertama Islam, yang kedua balik, yang berakal dan merdeka, yang ketiga mampu. Syarat sah haji dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua tamyiz, yang ketiga Islam. Nah, untuk rukun-rukun haji, yang pertama ihram. Ihram ialah perkataan yang berasal dari bahasa Arab ahrama yuhrimu ihraman, yang membawa maksud menjadikan ihram, yaitu apabila seseorang memulakan atau mengawali takbiratul ihram, maka ia seolah-olahnya dengan rela hati mengharamkan apa-apa yang sebelum takbiratul ihram itu halal. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, di padang Arafah, artinya berhenti atau berdiam diri, adalah salah satu rukun haji. Jika dalam rangkaian haji seseorang tidak melakukan wukuf, maka hajinya tidak sah. Wukuf dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah dari zuhur sampai matahari terbenam. Momen yang paling ijabah ini biasanya digunakan jemaah untuk berdoa, zikir, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, tawaf ifadah. Ibadah tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana 3 putaran pertama dengan lari-lari kecil jika mungkin, dan selanjutnya berjalan biasa. Tawaf dimulai dan berakhir di Hajar Aswad atau tempat batu hitam dengan menjadikan Baitullah di sebelah kiri. Tawaf ifadah ini dilaksanakan setelah semua ibadah haji telah diselesaikan, yaitu melontar jumroh Aqobah, membayar dam, serta tahallul akhir atau mencukur. Kemudian disunnahkan memakai wewangian setelah jamaah tidak ihram. Selanjutnya, sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah adalah salah satu rukun haji. Pengertiannya adalah jalan cepat, lebih cepat dari jalan biasa dan lebih lambat dari lari. Cara melakukan sa'i ialah berjalan dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang diakhiri di Bukit Marwah. Nah, kemudian ada tahallul. Tahallul adalah rangkaian terakhir dalam haji dan umroh. Secara bahasa, tahallul artinya menjadi halal. Maksudnya, setelah pelaksanaan tahallul, hal-hal yang haram ketika ihram menjadi batal. Nah, yang terakhir tertib atau berurutan. Wajib-wajib haji. Wajib-wajib haji, yang pertama niat ihram dari miqat yang berbunyi nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala.
Selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji ini yang pertama adalah bermalam atau mabit di Musdalifah. Dan yang kedua melontarkan jumrah Aqobah pada 10 Zulhijjah. Yang ketiga mabit di Mina pada malam-malam tasyrik, yaitu pada malam tanggal 11 sampai dengan pada malam tanggal 13 Zulhijjah. Nah, yang keempat melontarkan jumrah ula, wusta dan Aqobah pada hari tasyrik. Dan yang kelima tawaf wada. Nah, kemudian sunah-sunah haji. Sunah-sunah haji ada beberapa bagian. Yang pertama, berada di Mina pada hari Tarwiyah atau 8 Zulhijjah. Yang kedua, berjalan cepat di lembah Masyar. Yang ketiga, menyampaikan khutbah pada waktu yang disunnahkan. Yang keempat, bercukur habis bagi laki-laki dan memendekkan bagi wanita. Yang kelima, mandi ketika hendak ikhram. Yang keenam, sholat sunnah ikhram. Yang ketujuh, membaca talbiyah. Yang kedelapan, tawaf kulum buat pelaku haji ifrad dan qiran. Yang kesembilan, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, terutama dekat makom Ibrahim. Yang ke-10, bermalam di Mina pada malam Arafah tanggal 8 Zulhijjah. Dan yang ke-11, lari kecil dan membuka bahu kanan ketika tawaf bagi laki-laki atau iftiba. Nah, yang selanjutnya adalah yang membatalkan haji. Yang pertama, meninggalkan wukuf di Arafah. Yang kedua, meninggalkan salah satu rukunnya. Dan yang ketiga, berjima secara sepakat. Nah, dan yang terakhir dari materi saya yaitu hikmah haji. Yang pertama dalam hikmah haji yakni haji merupakan manifestasi ketundukan kepada Allah semata. Yang kedua, umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul pada pusat pengendali roh dan kolbu mereka. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban haji merupakan ungkapan syukur atas nikmat harta dan kesehatan. Yang keempat, haji menempa jiwa agar memiliki semangat tinggi. Dan yang terakhir, haji mampu membangkitkan semangat ibadah yang sempurna dan ketundukan yang tiada henti kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian presentasi materi atau penjelasan tentang haji dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam video saya yang memaparkan tentang haji, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ahmad Fahir Al-Hilmi dari Ilmu Al-Quran Tafsir kelas A semester 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.